Kembali lagi bersama saya Melinda Darwis dengan NPM 02272411026 dari kelas 3 Bidang Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Nah, pada kesempatan ini teman-teman semua kita akan bersama-sama mendalami tema yang sangat strategis, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan yang akan kita kaji tersusun berdasarkan 10 poin inti yang telah ditentukan, dimulai dari pendahuluan, sejarah institusional, fondasi prinsip syariah, tantangan regulatif, hingga prospek perkembangan global sektor keuangan syariah itu sendiri. Nah, pembahasan ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menavigasi arah kebijakan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, pertama kita masuk pada pendahuluan, di mana keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dukungan kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi global yang semakin menekankan pentingnya sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Nah, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah secara komprehensif dan terintegrasi. Indonesia dengan populasi muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa secara inheren memiliki captive market yang masif. Namun, penetrasi perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih berada di kisaran 6-7%, yang menandakan adanya gap besar antara potensi pasar dengan realisasi. Angka ini sering dijadikan parameter bahwa sektor ini masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki ruang ekspansi yang luas. Nah, perkembangan ini juga didukung oleh visi pemerintah yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019-2024 yang bertujuan menjadikan Indonesia menjadi sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, seperti perbankan dan asuransi. MEXI menekankan integrasi antar sektor komersial syariah dengan sektor keuangan sosial syariah seperti JISWAF sebagai pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, mulai dari kesenjangan literasi keuangan syariah, kompetensi yang ketat dengan perbankan konvensional, tantangan regulasi, hingga kebutuhan inovasi teknologi yang terus meningkat. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak dapat berkembang secara natural tanpa dukungan kebijakan edukasi publik serta inovasi berkelanjutan. Tiga tantangan utama yang terus membayang adalah skala institusi atau aset dan modal yang relatif kecil, SDM dan literasi atau keterbatasan tenaga ahli dan pemahaman publik, dan juga ada infrastruktur regulasi atau kebutuhan harmonisasi. Nah, teman-teman sekalian, pendahuluan ini menjadi pintu masuk untuk memahami dinamika hubungan antara sektor keuangan syariah dan kondisi perekonomian nasional. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat multidisipliner, mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, teknologi, dan globalisasi ekonomi. Dengan demikian, pembahasan mengenai keuangan syariah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu keagamaan, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan jangka panjang. Ini juga akan menyoroti peran penting value proposition syariah yang menekankan pada etika, keadilan, dan orientasi pada sektor real sebagai diferensiasi kunci di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kemudian kita masuk pada sejarah perbankan syariah di Indonesia, di mana sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dari kesadaran masyarakat mengenai perlunya sistem keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun konsep ekonomi Islam telah dibahas jauh sebelum kemerdekaan, institusionalisasi perbankan syariah baru dimulai pada akhir era 1980-an. Tonggak sejarah pertama tercapai pada tahun 1991 melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang diniasi oleh Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan berbagai tokoh utama. Nah, kehadiran BMI ini merupakan manifestasi dari gerakan intelektual Islam yang mulai memandang ekonomi dan bisnis sebagai bagian integral dari dakwah.
Nah, lahirnya Bank Muamalah tidak hanya menandai dimulainya praktik perbankan syariah modern, tetapi juga memicu terbentuknya ekosistem keuangan syariah secara lebih luas. Fase kedua yaitu ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit mengakui operasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kesetaraan penuh antara bank syariah dan bank konvensional, serta memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. Ini adalah titik balik penting yang mengakselerasi pertumbuhan industri. Pada awal perkembangannya, perbankan syariah menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan literasi masyarakat, minimnya instrumen pendukung, serta belum adanya regulasi yang komprehensif. Namun, seiring meningkatnya dukungan nasional, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk pembentukan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI pada tahun 1999 yang berfungsi sebagai otoritas tunggal penetap fatwa syariah dan penguatan peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Dalam pengawasan industri syariah setelah terbentuknya OJK, puncaknya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kerangka hukum yang utuh dan spesifik memasuki awal abad ke-21 Perkembangan perbankan syariah semakin besar dengan dibentuknya bank-bank syariah baru, lahirnya unit usaha syariah di berbagai bank konvensional, serta munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Era digital kemudian membawa transformasi besar melalui lahirnya fintech syariah, platform wakaf digital, hingga integrasi sistem pembayaran syariah berbasis teknologi. Era terakhir ditandai dengan merger 3 bank syariah BUMN pada tahun 2021 yang melahirkan Bank Syariah Indonesia atau BSI, sebuah mega Islamic bank yang diharapkan mampu bersaing di tingkat regional dan menaikkan market share perbankan syariah secara signifikan. Sejarah perkembangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan adaptasi, inovasi, dan penguatan regulasi. Institusionalisasi yang terus diperkuat menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan daya saingnya. Kemudian kita masuk pada ketiga, yaitu prinsip dasar syariah. Nah, di sini teman-teman, prinsip dasar syariah menjadi fondasi operasional bagi seluruh lembaga perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan hukum Islam atau fiqh muamalah yang mengatur transaksi ekonomi melalui ketentuan yang bertujuan mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip utama yang paling dikenal adalah larangan riba, yaitu penambahan keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang jelas, yang dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Selain riba, terdapat juga ada larangan terhadap gharar yang merujuk pada ketidakpastian berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya menjual barang yang belum dimiliki atau yang sifatnya belum jelas, serta larangan masyri yang merujuk pada aktivitas spekulatif yang mirip perjudian. Ketiga pilar larangan ini berfungsi sebagai negative sharing yang membedakan secara fundamental dengan sistem konvensional yang memperbolehkan bunga atau riba, spekulasi atau masyir, dan ketidakpastian tinggi atau gharar itu. Di samping prinsip larangan tersebut, terdapat prinsip positif yang menjadi mekanisme kerja sistem keuangan syariah yang menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan atau risk and profit sharing. Instrumen utama dalam hal ini adalah pertama yaitu musyarakah atau kemitraan kerjasama modal. Semua pihak menyumbangkan modal dan setuju berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kesepakatan rasio. Kemudian yang kedua yaitu mudarabah atau pembiayaan modal usaha, di mana satu pihak atau sahibul mal menyediakan modal 100% dan pihak lain mudarib menyediakan keahlian atau tenaga dengan pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati. Kerugian modal ditanggung penuh oleh sahibul mal kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian mudarib. Kemudian masuk pada ketiga yaitu murabahah, jual beli dengan keuntungan yang jelas. Bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan, dan dibayar secara cicilan. Yang masuk pada ijarah atau sewa, bank menyewakan aset kepada nasabah, baik ijarah mutahiyah bin tamil, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, maupun sewa murni.
Nah, semua prinsip ini kemudian diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI yang berfungsi menetapkan fatwa terkait akad, struktur produk, dan prosedur operasionalnya. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan tunggal dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan ini diperkuat oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang ada di setiap institusi, memastikan kepastian syariah pada tingkat operasionalnya. Prinsip dasar syariah tidak hanya berperan sebagai kerangka hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai etis yang membentuk orientasi moral dari sistem keuangan syariah itu sendiri. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Perbedaan utama antara sistem syariah dan konvensional bukan hanya pada struktur akad, tapi pada paradigma dasar bahwa transaksi keuangan harus berbasis pada aktivitas ekonomi nyata atau real economy dan tidak boleh eksploitatif, menjadikannya lebih tahan terhadap krisis finansial yang sering dipicu oleh spekulasi murni. Kemudian masuk pada tantangan regulasi, di mana dari aspek regulasi industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan Nasional, implementasi regulasi syariah masih membutuhkan harmonisasi lebih lanjut, di mana salah satu tantangan utama adalah integrasi prinsip syariah dengan sistem hukum nasional yang sebagian besar masih mengikuti model hukum keuangan konvensional. Misalnya dalam konteks likuidasi dan penyelesaian sengketa produk syariah seringkali diselesaikan menggunakan kerangka hukum konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari akad-akad syariah, seperti musyarakah dan mudharabah yang berbasis risk sharing. Kebutuhan untuk mengembangkan pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi dan kapasitas mumpuni dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah menjadi krusial. Perbedaan interpretasi fikih muamalah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan regulasi. Meskipun terdapat DSN-MUI secara otoritas fatwa tunggal, variasi tafsir atau khilafiyah yang ada dalam tradisi fikih Islam terkadang memengaruhi struktur produk di berbagai lembaga keuangan syariah. Regulasi perlu memberikan ruang fleksibilitas yang cukup untuk inovasi produk, namun di saat yang sama menjadi standar kepatuhan yang seragam di seluruh industri. Selain itu, regulasi yang mengatur inovasi teknologi finansial syariah masih memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan digital yang cepat. OJK telah berupaya mengeluarkan regulasi terkait fintech lending syariah, namun aspek seperti perlindungan konsumen dalam skema digital, pengawasan syariah digital, dan penggunaan teknologi blockchain atau smart contract yang untuk instrumen wakaf atau sukuk digital memerlukan kerangka hukum yang lebih spesifik dan adaptif. Kecepatan teknologi sering kali mendahului kecepatan regulasi. Tantangan regulatif lainnya muncul dari dua banking system yang menuntut pemerintah mengatur dua model perbankan syariah atau syariah dan konvensional dengan prinsip operasi yang berbeda namun tetap berada dalam kerangka sistem keuangan nasional yang sama. Hal ini memerlukan koordinasi yang intensif antara OJK atau pengawasan perbankan dan pasar modal, Bank Indonesia Sistem Pembayaran dan Mikroprudensial atau DSN-MUI, kepatuhan syariah, dan kementerian terkait atau kebijakan fiskal untuk memastikan bahwa regulasi syariah tidak hanya ketat tetapi juga adaptif, kompetitif, dan tidak diskriminatif. Salah satu isu krusial adalah perpajakan ganda atau double taxation pada produk tertentu, seperti murabah properti yang secara efektif menaikkan biaya bagi nasabah syariah dibandingkan nasabah konvensional. Kemudian kita masuk pada yang kelima, itu persaingan dengan bank konvensional. Nah, teman-teman sekalian, persaingan di sini persaingan antara bank syariah dan bank konvensional masih menjadi tantangan besar dalam perkembangan industri syariah. Bank konvensional yang telah beroperasi selama puluhan tahun memiliki jaringan cabang yang lebih luas, modal yang lebih besar, serta kemampuan dan infrastruktur teknologi yang lebih mapan. Aset size perbankan syariah keseluruhannya masih jauh di bawah total aset perbankan konvensional. Ini dalam konteks kompetisi, bank syariah tidak dapat hanya mengandalkan nilai
religiusitas atau Islam value proportion semata, tetapi harus meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses digitalisasi, serta memperluas inovasi produk, kecepatan pelayanan, misalnya waktu persetujuan pembiayaan, kemudian akses misalnya jumlah ATM, dan kemudahan aplikasi mobile banking. Serta efisiensi operasional menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi preferensi nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memiliki bank berdasarkan faktor kepraktisan dan harga. Barulah kemudian prinsip syariah. Jika bank syariah tidak mampu menawarkan layanan yang kompetitif dan efisien, maka masyarakat cenderung tetap memilih bank konvensional meskipun memahami prinsip syariah. Persaingan ini juga berimplikasi pada kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang lebih profesional dan adaptif. Bank syariah memerlukan tenaga ahli yang tidak hanya memahami prinsip syariah, tetapi juga kompeten dalam aspek hukum keuangan modern, teknologi finansial, manajemen risiko yang kompleks, dan pemasaran yang efektif. Terdapat kebutuhan mendesak akan sertifikasi profesional di bidang akuntansi syariah, audit syariah, dan risk management syariah untuk menjamin kualitas SDM. Strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi persaingan ini adalah melalui diferensiasi non-harga dan fokus pada segmen niche. Diferensiasi dapat dilakukan dengan menekankan pada aspek etika, sustainable and responsible investment atau SRI, dan social finance yang semakin diminati oleh generasi muda. Fokus pada segmen innight seperti pembiayaan ultra mikro, sektor pertanian berkelanjutan atau pembiayaan rantai pasok halal juga dapat menjadi keunggulan kompetitif. Dengan demikian, persaingan bukan hanya tentang produk pinjaman atau pembiayaan, tetapi tantangan kepatuhan institusi untuk membangun model bisnis yang lebih efisien dan memiliki dampak sosial ekonomi yang nyata. Kemudian masuk pada yang keenam, yaitu peluang teknologi finansial, di mana dalam perkembangan modern teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech menjadi peluang terbesar dan game changer bagi industri perbankan syariah. Fintech syariah memberikan solusi efektif bagi keterbatasan jaringan fisik bank syariah serta menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal, khususnya di daerah terpencil dan segmen UMKM. Teknologi memungkinkan bank syariah untuk mempercepat proses pembiayaan melalui kredit scoring digital, memperluas layanan pembayaran atau kris syariah, serta menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Fintech syariah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk pertama yaitu fintech lending syariah, di mana platform P2P atau peer to peer yang menyediakan pembiayaan mikro syariah berbasis mudharabah atau murabaha digital. Kemudian yang kedua itu wealth tech syariah, di mana aplikasi investasi dan manajemen kekayaan yang menawarkan instrumen seperti reksadana syariah dan saham syariah. Yang ketiga yaitu social finance syariah, di mana platform zakat digital, wakaf produktif online, dan crowdfunding syariah untuk proyek sosial atau komersial. Nah, platform zakat digital atau wakaf produktif online syariah hingga marketplace pembiayaan UMKM syariah merupakan contoh inovasi yang semakin berkembang. Hadirnya teknologi ini memungkinkan bank syariah memasuki pasar baru yang tidak dapat dijangkau oleh layanan konvensional dengan biaya operasional yang lebih rendah. Transformasi digital dan dalam perbankan syariah juga meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui penggunaan smart contract berbasis blockchain yang dapat memastikan integritas akad syariah dan mengurangi biaya transaksi. Perkembangan teknologi finansial menunjukkan bahwa bank syariah tidak harus membangun jaringan fisik sebesar bank konvensional, tetapi dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses atau financial inclusion, meningkatkan layanan, dan menciptakan pengalaman keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Kolaborasi antara bank syariah mapan dan perusahaan fintech baru atau bank fintech partnership menjadi modal strategis untuk mengakselerasi adopsi teknologi dan inovasi produk. Dengan mengoptimalkan teknologi, bank syariah dapat bertransformasi dari sekedar bank syariah menjadi bank syariah yang modern, efisien, dan digital.
Kemudian masuk pada kesadaran masyarakat, di mana tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah terus meningkat, terutama setelah berbagai kampanye edukasi dilakukan oleh pemerintah atau OJK, BI, ulama dan ulama, DSN, MUI, ada juga instansi pendidikan. Namun demikian, peningkatan kesadaran tersebut masih belum sebanding dengan tingkat literasi keuangan syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK, OJK sering menunjukkan bahwa tingkat kesadaran jauh lebih tinggi daripada tingkat pemahaman literasi. Nah, kesenjangan literasi ini berarti banyak masyarakat mengetahui perbankan syariah dengan kesadaran tetapi belum memahami perbedaan mendasar antara akad syariah, misalnya murabaha atau mudarabah, dan sistem bunga atau interest. Dalam bank konvensional, mereka mungkin hanya melihatnya sebagai perbedaan label religius. Kesenjangan ini mengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih produk keuangan. Sebagian masyarakat memilih bank syariah karena alasan religius. Tetapi sebagian lain masih ragu karena menganggap bank syariah tidak semurah atau sepraktis bank konvensional. Oleh karena itu, edukasi publik harus lebih intensif, sistematis, dan berbasis data yang dapat menunjukkan keunggulan objektif bank syariah seperti stabilitas, ketahanan krisis, serta orientasi etis dan socially responsible investing. Program edukasi harus menyasar berbagai segmen mulai dari pendidikan dasar, universitas hingga pelatihan profesional dengan materi yang menekankan pada dampak ekonomi real dan nilai keadilan sosial. Kesadaran masyarakat yang meningkat juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup generasi muda, milenial dan generasi Z yang semakin kritis terhadap isu keberlanjutan, etis bisnis dan tanggung jawab sosial. Hal ini membuka peluang emas bagi bank syariah untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam bentuk layanan digital yang cepat, transparan, dan berorientasi pada nilai etis, misalnya investasi grand sukuk atau pembiayaan UMKM yang berkelanjutan. Peningkatan literasi akan mengubah masyarakat dari sekadar pengguna bank syariah menjadi pemercaya sistem syariah. Kemudian kita masuk pada inovasi produk, di mana di sini inovasi produk merupakan salah satu elemen terpenting dalam keberlanjutan industri perbankan syariah. Nah, produk syariah harus berkembang berdasarkan prinsip syariah, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seringkali tantangan terbesar adalah bagaimana bank syariah secara fungsional setara dengan konvensional, namun dengan struktur akad yang sepenuhnya syar'i. Dalam konteks ini, bank syariah perlu menciptakan produk dengan variasi akad yang lebih fleksibel, terutama yang bersifat bagi hasil, daripada hanya didominasi oleh akad jual beli. Contoh inovasi meliputi beberapa, yaitu pertama pembiayaan properti, di mana menggeser dominasi murabaha ke arah musyarakah mutanasihah yang lebih merefleksikan kepemilikan bertahap. Kemudian kedua ada investasi dan treasury, pengembangan instrumen investasi syariah yang lebih beragam seperti suku korporasi atau negara, reksadana syariah berbasis aset, dan grand sukuk obligasi hijau syariah. Kemudian ada layanan retail, di mana layanan payroll syariah, kartu pembiayaan syariah credit card, dan pembiayaan digital mikro untuk UMKM berbasis card atau pinjaman kebajikan atau mudarabah. Inovasi juga sangat penting dalam sektor keuangan sosial syariah atau JISWAF yang dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah atau kuart al-hasan atau wakaf produktif dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya melalui skema blended finance syariah. Selain itu, pengembangan instrumen pasar modal syariah seperti sukuk, reksadana syariah, dan obligasi hijau syariah membuka ruang baru bagi investor yang menginginkan instrumen investasi halal dan beretika. Sukuk sebagai alternatif obligasi telah membuktikan ketahanannya dan menjadi instrumen pembiayaan infrastruktur yang penting di Indonesia. Inovasi produk juga membutuhkan pendekatan yang interdisipliner antara ekonomi, produk teknologi, hukum, dan syariah. Bank syariah tidak dapat hanya meniru produk konvensional,
tetapi harus merancang produk yang memiliki nilai tambah syariah, misalnya lebih adil dalam pembagian risiko, fokus pada sektor real, serta daya saingnya kuat dalam pasar keuangan modern. Inovasi harus didorong oleh kebutuhan pasar, bukan sekedar ketersediaan akad. Nah, kita masuk lagi pada poin yang ke-9, yaitu perkembangan global, di mana pada tingkat global keuangan syariah telah berkembang menjadi salah satu sektor keuangan yang paling cepat tumbuh. Negara-negara seperti Malaysia yang dikenal dengan ekosistem regulasi yang inovatif, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang merupakan pusat modal dan perbankan syariah besar, Inggris atau London yang menjadi pusat keuangan syariah di Eropa, dan Pakistan telah menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan berbagai instrumen inovatif. Total aset keuangan syariah global diperkirakan telah melampaui 3 triliun US dollar dan terus bertumbuh dengan double digit growth. Perkembangan global ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasionalnya, mengembangkan standar internasional, dan memperkuat posisi sebagai negara dengan potensi pasar terbesar. Indonesia memiliki modal penting untuk membaca peluang global ini. Dengan populasi muslim terbesar di dunia dan dukungan pemerintah melalui Master Plan Ekonomi Syariah, Indonesia berpotensi memimpin industri global. Kunci untuk menjadi pemimpin adalah dengan memperkuat infrastruktur soft power, yaitu menjadi referensi global dalam bidang fikih muamalah kontemporer, sertifikasi SDM syariah, dan inovasi fintech syariah. Kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, atau Islamic Financial Service Board dapat memperluas akses ke pasar global, memperkuat riset syariah, dan meningkatkan kapasitas inovasi. Indonesia perlu secara aktif berpartisipasi dalam penetapan standar global untuk memastikan bahwa standar tersebut mengakomodasi konteks praktik syariah di Indonesia. Globalisasi ini juga menciptakan tantangan baru, terutama kesesuaian standar syariah internasional, misalnya antara standar AAOIPI dan fatwa pengawasan negara dan persaingan global dalam inovasi produk. Bank-bank syariah di Indonesia harus mampu bersaing dengan bank konvensional, tetapi juga dengan bank syariah besar di Timur dan Asia Tenggara. Namun jika Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini strategis, maka peluang yang syariah akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi nasional dan meningkatkan investasi asing. Nah teman-teman, setelah pembahasan yang sangat panjang dan krusial ini, kita masuk pada kesimpulan, di mana berdasarkan seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada dalam posisi strategis dan menjanjikan. Industri ini telah melewati dalam posisi yang strategis dan melewati fase awal institusionalisasi dan kini memasuki fase matang yang tidak dengan posisi industri, penguatan regulasi, dan akselerasi digital. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melalui pembahasan yang sangat panjang ini, kita masuk pada kesimpulannya, yaitu di mana berdasarkan seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis dan menjanjikan. Industri ini telah melewati fase awal institusionalisasi dan kini memasuki fase matang yang ditandai dengan konsolidasi industri, penguatan regulasi, dan akselerasi digital. Berbagai tantangan seperti harmonisasi dan regulasi, kesenjangan literasi, persaingan ketat dengan bank konvensional, dan kebutuhan inovasi produk yang berkelanjutan memerlukan perhatian khusus agar industri ini dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Penetrasi pasar yang masih rendah menunjukkan bahwa upaya edukasi dan peningkatan efisiensi operasional harus menjadi prioritas utama. Pada saat yang sama, peluang besar hadir melalui perkembangan teknologi finansial yang membuka akses pasar yang luas, meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai etika dan keberlanjutan. Dukungan pemerintah yang kuat melalui MEKSI serta perkembangan ekonomi syariah global yang terus bertumbuh pesat
Nah, teman-teman sekalian, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika mampu. Pertama, mengintegrasikan prinsip syariah dengan inovasi modern, terutama teknologi finansial. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau profesionalisme dan kompetensi ganda. Kemudian yang ketiga itu mengoptimalkan teknologi digital untuk efisiensi dan financial inclusion. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat peran keuangan sosial atau JISWAF sebagai pelengkap sektor komersial untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dengan sinergi yang kuat antara pemerintah atau regulator, ulama, DSN MUI, akademisi dan pelaku industri keuangan syariah. Indonesia dapat berkembang menjadi sistem keuangan yang bukan hanya kompetitif secara ekonomi dan stabil, tapi juga mampu membawa nilai keadilan, etika, dan keberkahan atau falah bagi seluruh masyarakat, serta memposisikan Indonesia sebagai pemimpin kunci di panggung ekonomi syariah global. Nah, teman-teman semua, berarti sudah penjelasan materi kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.